Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi kali ini kita akan membahas mengenai elemen Central Processing Unit atau lebih dikenal dengan CPU. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa menjelaskan keterkaitan elemen-elemen pendukung CPU dalam proses pengolahan data yang dilakukan oleh CPU. Kemampuan akhir capaian pembelajaran mampu memahami keterkaitan elemen-elemen pendukung CPU dalam proses pengolahan data yang dilakukan oleh CPU. Bahan kajian, definisi elemen-elemen CPU antara lain adalah ALU, register, organisasi prosesor, siklus instruksi, CU, struktur dan fungsi CPU, organisasi CPU. Penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen pendukung CPU dalam proses pengolahan data yang dilakukan CPU melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Central Processing Unit CPU atau mikroprosesor atau prosesor adalah perangkat keras yang fungsinya melakukan pemrosesan utama yang sifatnya terpusat. CPU dibagi menjadi 3 subsistem, Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk melakukan manipulasi data berupa operasi aritmatika atau operasi logika, register untuk menyimpan data sementara, menjaga atau menyimpan hasil sementara dalam satu siklus instruksi seperti perkalian, pembagian, dan sebagainya. Kontrol unit atau CU untuk menghasilkan sinyal-sinyal kontrol untuk melakukan pengendalian, koordinasi, dan sinkronisasi perangkat keras. Register-register CPU antara lain program counter atau PC atau instruction address counter, memory address bar atau MAR, memory buffer register atau MBR, instruction register atau IR, general purpose register atau GPR, input output buffer register atau IOBR, input output address register atau IOAR. CPU sederhana di mana di sini ada GPR, ada R0, R1 sampai R7, ada IOAR, ada IOBR, ada PC, ada MAR, ada MBR, ada IR, dan juga ada IR decoder, termasuk juga ada control unit alirannya. Di sini juga ada A dan B untuk ALU, Arithmetic Logic Unit, di mana juga ada bus ke memori. Adapun penjelasan dari CPU sederhana ini adalah sebagai berikut. PC berisi alamat lokasi memori di mana instruksi berikut harus diambil. Setelah pengambilan instruksi lengkap, isi PC dinaikkan untuk menunjukkan ke alamat instruksi berikutnya. IR menyimpan instruksi yang baru saja diambil dari memori untuk dilakukan pengkodean instruksi. MAR berisi alamat lokasi memori selama memori dalam operasi baca atau tulis. MBR memberi data yang dibaca dari memori selama pembacaan atau data yang akan ditulis ke dalam memori selama penulisan. GPR untuk keperluan umum misalnya menyimpan operan, alamat, dan sebagainya. Decoder berfungsi sebagai identifikasi atau penetapan pola pada N input dengan mengaktifkan salah satu dari dua pangkat N output sesuai angka input. Fungsi CPU adalah melakukan eksekusi yang tersimpan di dalam memori. CPU mengambil sebuah instruksi pada satu waktu, mengeksekusinya lalu mengambil instruksi berikutnya lagi dan pekerjaan ini dilakukan secara berulang-ulang, di mana ini disebut sebagai siklus instruksi. Siklus instruksi terdiri dari dua fase. Pertama, pengambilan instruksi, sebuah instruksi diambil dari memori. Kedua, pengeksekusian instruksi, instruksi dianalisis lalu dilakukan operasi yang relevan. Siklus instruksi mulai, ambil instruksi, eksekusi instruksi, instruksi berikutnya, dan juga halt atau berhenti. Adapun penjelasan dari siklus instruksi adalah sebagai berikut. Pada awal setiap siklus instruksi, prosesor mengambil membaca sebuah instruksi dari memori. Register personal counter atau PC menyimpan alamat instruksi yang akan diambil berikutnya. PC akan menambah isinya, PC plus 1, setelah setiap instruksi berhasil diambil agar PC dapat memberikan alamat instruksi berikutnya yang akan dibaca prosesor yang ada di dalam urutan instruksi yang berada pada alamat memori yang lebih tinggi berikutnya. Contoh siklus instruksi. PC beralamat awal 0000H. H menunjukkan bilangan heksadesimal. Maka prosesor akan mengambil atau membaca lokasi 000H dan pada saat yang lain PC bertambah isinya menjadi 0001H heksadesimal. Pada siklus berikutnya, prosesor akan mengambil instruksi dari lokasi 0001H, 0002H, 003H, dan seterusnya. Siklus ini dapat tidak terurut jika terdapat percabangan yang mengalirkan instruksi beralih ke lokasi lain.
yang boleh jadi melompat ke lokasi atau alamat yang tidak berurut. Keadaan ini disebut sebagai jump atau loncatan. Sistem bilangan setiap digit dalam angka biner disebut bit atau binary digit. 8 buah bit disebut byte. Yang pertama sistem bilangannya adalah biner. Basisnya 2, simulnya 01. Sistem bilangan oktal, basisnya 8, simulnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sistem bilangan desimal, basisnya 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan heksadesimal, basis 16, simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Konversi biner ke desimal dan sebaliknya. Ada MSB, Most Significant Biner. Ada juga LSB, Less Significant Biner. Di mana di sini ada B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Nilainya di mana di sini adalah 2 pangkat 01, 2 pangkat 12, 2 pangkat 24, 2 pangkat 38, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128. Contoh biner ke desimal dari MSB ke LSB, di mana di sini kita akan menggunakan angka 42, di mana di sini kita lihat yang pertama dari 32 di sini ada 1 ditambah 8 ditambah 2. Jadi 32 tambah 8 tambah 2 menjadi 42 desimal. Konversi bilangan heksadesimal ke biner dan sebaliknya. Desimal 0, heksadesimal 0, biner 0000. Desimal 1, heksadesimal 1, biner 0001. Desimal 2, heksadesimal 2, 0010. Desimal 3, heksadesimal 3, 0011. Sampai desimal 15, heksadesimal F, binernya 1111. Konversi bilangan heksadesimal ke biner dan sebaliknya, di mana di sini kita kelompokkan setiap 4 digit biner atau nibble dimulai dari arah LSD ke MSD atau dari kanan ke kiri. Setiap kelompok tersebut masing-masing dikonversi menjadi digit bilangan heksadesimal yang ekuivalen. Misalkan di sini dari heksadesimal 4, 01000, 9, 1001, 7, 0111, 0, 0000, 6, 0100, 1001, 1 untuk biner. Dilanjutkan dengan format siklus instruksi. Medan atau field kode operasi atau dikenal dengan medan opcode menunjukkan operasi yang dikerjakan dan medan operan menunjukkan data. Di mana ada opcode, di sini ada operan. Medan operan atau data memberikan alamat lokasi memori di mana operan tersebut disimpan. Di mana di sini ada opcode add, ada operan 1 dan juga operan 2. Pola bit pada opcode menunjukkan instruksi add. 2 medan berikutnya menunjukkan lokasi di mana operan data tersedia atau tersimpan. Langkah-langkah siklus instruksi penjumlahan. Yang pertama, ambil instruksinya, terjemah instruksi, ambil operan, penjumlahan, simpan hasil ke instruksi berikutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah siklus instruksi penjumlahan. Dilanjutkan dengan langkah siklus instruksi dan aksinya, di mana di sini ada ambil instruksi, respon yang dilakukan adalah kontrol unit tindakan eksternal. Keterangan ambil instruksi berikutnya dari memori utama. Penerjemah instruksi, kontrol unit tindakan internal, analisis pola opcode pada instruksi dan identifikasi operasi yang tepat sesuai dengan yang ditetapkan. Ambil operan, kontrol unit eksternal atau memori atau tindakan internal tergantung pada alokasi operan. Ambil operan satu persatu dari memori utama atau register ke CPU dan supplykan ke arithmetic logic unit. Yang selanjutnya adalah eksekusi atau add. Lalu arithmetic logic unit, tindakan internal, mengerjakan operasi aritmatika atau logika sesuai dengan yang ditetapkan. Simpan hasil, kontrol unit, tindakan eksternal atau internal. Simpan hasil di memori atau register. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Abdurrahman, Sahrul, dan Mbak Salama. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa untuk perkuliahan online selanjutnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.